Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Hadisul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ta'ala washabihi wa syekhina sunnah al-fatihah syekh sekarang. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-asahhu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha wa annahu yajibu 'alal muakhkhiri al-azmu wa man akhara ma'a dhanni fautihi asa wa annahu in bana khilafuhu wa fa'alahu fa'adaun wa anna man akhara ma'a dhanni khilafihi lam ya'si bi khilafi ma waqtuhul umru ka hajjin. Mas'alatun, bermula ini ialah sebuah masalah. Al-asahu, sebermula pendapat asah, anna waqtal maktubati, ialah bahwa sesungguhnya waktu maktubah jawazan, kalau mau dibuat susunan yang lebih mudah difahami, apa berarti? Anna waqtal jawaz, bahwa sesungguhnya waktu jawaz bagi solat maktubah. Kalau sini kan bahwa sungguhnya waktu maktubah jawazan. Jadi apa nih? Jadi hal, tak bisa ya. Jadi apa? Kedudukannya jadi apa? Jadi maf'ul mutlak. Mana fiilnya? Mana fiilnya? Apa definisi maf'ul mutlak? Masdar yang setimbangan dengan fiilnya. Ya. Apa dalilnya? Apa nazamnya? Saya tanyalah sama segan awak.
Kalau jadi tamyiz bisa nih. Itu susah tadi mana? Oh. Sini gimana kau jadi tamyiz? Kau bisa. Kau Nazul Khafid? Kurang pas. Kenapa kurang pas? Nahu sorofnya kalian yang kayak gini nih, itu levelnya udah wah kalau di luar ya. Bodoh-bodohnya kalian di sini ya. Di luar kayaknya udah memang dewa kali kalian. Wah, kayak master nahu itu kan. Kalau di sini monsternya nahu, padahal di luar itu tak ada satupun pertanyaan yang nggak terjawab kan. Oh, Insyaallah. Coba saya jurinya kan. Nanya, ini kalimatnya apa? Isim, tandanya apa? Alif lam, sebutkan alfiahnya. Nah itu. Waktun li adaiha ialah waktu untuk menunaikan nya maktubah. Sekarang masalah ini dibahas tentang pembahasan wajib muasa. Ibadah-ibadah wajib yang mana waktunya termasuk kategori muasa. Arti waktu muasa itu apa? Waktu ibadah yang dia bisa memuat dua ibadah itu. Dua ibadah yang sejenis. Misalnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu min zawali syamsi ila masih lidhilli mislahu. Nah, dalam waktu itu bisakah kira-kira kita mengerjakan dua solat zuhur? Bisa. Maka itu namanya muasa. Tapi kalau hanya bisa mengerjakan satu, itu tidak muasa namanya. Misalnya kayak puasa. Puasa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari waktu itu bisakah kita mengerjakan puasa dua kali? Tidak bisa. Maka tidak dikatakan waktunya tidak muasa. Nah, ini pembahasannya adalah wajib muasa. Ibadah-ibadah yang waktunya muasa. Kapan waktu ada waktu untuk mengerjakan sholat maktubah? Sholat maktubah termasuk ibadah yang waktunya muasa. Kapankah waktu untuk mengerjakan ibadah maktubah? Waktunya adalah waktu yang kita diperbolehkan mengerjakan sholat maktubah. Artinya apa? Di waktu mana saja yang kita kerjakan, di waktu mana saja kita kerjakan sholat maktubah, maka sholat kita berstatus ada. Zuhur tadi kita kerjakan jam 1, namanya ada. Kita kerjakan jam 2, namanya ada. Kita kerjakan jam 3, nama juga tetap ada. Kenapa? Karena jam 1, jam 2 ataupun jam 3 itu adalah waktu sholat yang kita boleh mengerjakannya di situ. Makanya dikatakan waktun li adaiha. Wa annahu yajibu 'alal muakhiri al-azmu. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya, ini dhamir sya'an ya. Yajibu ialah wajib 'alal muakhiri, atas orang yang mengakhirkan, al-azmu oleh azam. Azam itu keinginan kuat.
keinginan kuat untuk mengerjakan sesuatu. Tadi dikatakan bahwa solat maktubah ini boleh dikerjakan kapanpun selagi masih di waktu jawas, di waktu yang kita boleh mengerjakannya. Bila artinya bukan waktu haram, bukan juga waktu darurah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ingin mengerjakan solat di akhir waktu? Atau bagaimana statusnya orang yang tidak ingin mengerjakan solat di awal waktu? Apa yang dia lakukan? Menurut pendapat as-shah, orang tersebut wajib hukumnya berazam nanti akan solat. Kayak kalian misalnya kita solat kuliah misalnya kalian kan, sampai waktu zuhur belum selesai kuliah, maka wajib hukumnya bagi kita, bagi kalian untuk mempunyai keinginan kuat, mempunyai tekad kuat bahwa nanti saya akan solat zuhur. Wah, udah masuk waktu, masih belajar misalnya. Ya udahlah, nanti saya jam-jam 1 atau siap belajar saya akan sholat zuhur. Itu hukumnya wajib menurut pendapat as-shah. Selama ini gimana? Ada ya? Oh, ada. Konsekuensi wajib gimana? Kalau tidak dilakukan? Waman akhara ma'adhanni fautihi, dan barang siapa akhara yang mengakhirkan atau menunda ia orang ma'adhanni fautihi bersama menduga luput bersama menduga luputnya wajib, bersama menduga luputnya wajib, perkara wajib, ibadah wajib, karena nggak mungkin luputnya orang nih ya, bersama menduga luputnya ibadah wajib atau perkara wajib, aso niscaya berdosa ia orang. Tadi dikatakan kalau ada orang yang ingin menunda solat, langsung kita contohkan solat, artinya dia tidak ingin mengerjakan di awal waktu, maka orang tersebut wajib berazam. Tetapi kalau orang tersebut menduga kuat bahwa solat ini kalau saya tunda akan besar potensinya, atau dia menduga kuat bahwa dia tidak akan mengerjakan solat itu, maka orang tersebut berdosa. Meskipun kenyataannya tetap dikerjakan solat itu. Misalnya salat apa misalnya? Zuhur lah. Zuhur udah selesai belajar, azan, udah selesai belajar, kawan-kawan sholat, nantilah sholat, makan dulu, siap makan, nantilah sholat, ngantuk tidur bentar, siap bangun nanti, bangun tidur baru sholat. Tapi kalian zon bahwa biasanya kalau kalian tidur, bangunnya itu jam 5, tidur kalian dosa. Meskipun bangunnya jam 3 lalu kalian sholat zuhur, tapi kalian udah berdosa ketiga itu. Kenapa? Karena kalian zon sholat yang kalian lakukan itu, sholat zuhur tidak akan kalian lakukan. Lalu kalian
Kalian zon kalau kalian takhir sholat itu kalian akan luput, kalian akan meluputkan sholat itu, tapi tetap kalian takhir. Itu dosa, meskipun ujung-ujungnya tetap dilakukan. Saya mau buka bareng lah, ada putri di sana. Nanti minta foto-foto, nanti selfie-selfie. Gas dosa langsung. Sampai di sana ada yang datang satu pun, tapi dosa udah dapat. Hati-hati ya, hati-hati. Paham lah ya, masa enggak paham? Kan tetap sholat saat iya, tapi dosanya lizonnihi, dia berdosa karena dia menduga kuat akan meninggalkan sholat zuhur tadi. Isya misalnya, ngantuk tidurlah, biar bangun jam 3 saya isya langsung tahajud. Tapi biasanya saya bangun pas azan nih, itu pun payah bangunnya. Ya udahlah, enggak apa-apa, tidur dia langsung dosa. Meskipun bangunnya jam 2 dan dia sholat isya. Dosa karena zonnya dapat. Kalau ternyata memang benar-benar bangunnya jam 5, dosa karena enggak sholat isyanya dapat juga. Yang punya kebiasaan mentakhir, hati-hati ya. Dan saya dibuat nih saya yakin nanti saya akan sholat saat itu tidak bisa. Jangan kalian nipu Tuhan ya. Sebenarnya zonnya yakin akan luput, tapi dipaksanya enggak, nih yakin saya akan bangun, yakin saya bangun. Enggak ada tuh. Kecuali kalau dia punya kebiasaan memang rutin dia bangunnya jam 3 subuh misalnya. Jam 3 subuh itu dia rutin bangun. Ya udahlah, ngantuk kali, capek misalnya belajar, ya udahlah tidur sejenak. Siap maghrib tidur biar bangun jam 3 katanya. Bangun lupanya jam 5. Itu baru enggak apa-apa. Tapi kalau tidur dengan zon fautul wajib tapi tetap dilakukan, maka dosa li zonnihi, bukan dosa li tarkihi, tapi berdosa dia li zonnihi. Jadi kalau sebenarnya luput aslinya, maka dua, dosa zon, dosa fautul wajib. Oke, udah menanya kan? Oh banyak, nampaknya banyak yang pelakunya sini ya. Lanjutlah dulu. Saya kira tidak ada yang nanya. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya in bana khilafuhu, jika nyata menyalahinya zon, wa fa'alahu, dan melakukan ia orang akannya wajib, fa'adaun, maka ialah ada. Tadi duga, saya bangunnya jam 5 nih, ya udahlah tidur. Pertama dia aso bizannihi. Yang kedua ternyata dia bangun jam 3. Bangun jam 3 dia sholat zuhur. Pertanyaannya, apa status sholat zuhurnya? Menurut pendapat asoh, status sholat zuhurnya tetap sholat ada. Berbeda dengan pendapat Kil yang mengatakan sholatnya tidak ada lagi, tapi sholatnya kodok. Sholat kodok meskipun dikerjakan masih di waktunya. Ini dia. Kenapa? Karena ketika dia berzon, dia tidak akan bangun. Sholat zuhur itu akan luput sama dia, menyebabkan sholat asalnya muwasa waktunya menjadi mudoyak. Sehingga ketika dia bangun jam 3 masih ada waktu zuhur, lalu dia sholat zuhur, status sholatnya berubah menjadi kodok meskipun masih dalam waktu zuhur. Menurut Kil itu. Tapi kalau menurut pendapat asoh tetap namanya ada. Kenapa namanya ada? Karena masih ada waktunya. Wa anna man akhara, dan bahwa sungguhnya orang
yang menunda ia orang ma'azonni khilafihi bersama menduga menyalahi luput, lam yaksi niscaya tidak berdosa ia orang. Kebalikannya tadi. Jadi ngantuk kali nih saya belajar, tidur bentar, dan memang saya punya kebiasaan bangun jam 3 sebelum asar saya udah bangun, tidur, ternyata bangunnya jam 4 atau jam 5, maka orang tersebut tidak berdosa. Bi khilafi ma, berbeda dengan sesuatu waktuhul umru yang waktunya seumur hidup, kahajin seperti haji, berbeda dengan haji yang waktu pelaksanaannya seumur hidup. Umur berapa seorang wajib haji? Artinya kapan waktunya orang wajib haji? Kapanpun ya, asal mampu, asal istitoah. Nah sekarang dia mampu, ya udahlah tahun depan aja lah, tahun ini saya nggak sempat, sibuk banyak kerjaan misalnya, tahun depan insya Allah saya berangkat. Rupanya niatnya tahun depan, belum sampai tahun depan bangkrut, habis hartanya, tidak mampu naik haji. Berarti ini kan dia akhara ma'azanni khilafihi, dia menduga kuat bahwa besok tahun depan dia mampu haji, ternyata dia tidak mampu. Seandainya orang tersebut tidak haji sampai dia mati, maka orang tersebut berdosa. Itu bedanya. Bedanya haji umroh. Haji umroh dengan ibadah lain dalam hal ini. Kalau ibadah sholat, kalau kita zon tidak akan luput, lalu kita takhir ternyata luput, kita tidak dosa. Kalau masalah haji, kita takhir dengan zon tidak luput, bahkan kita yakin tidak luput, ternyata kok luput, maka kita berdosa. Nah, baru ada yang bertanya kan? Banyak mah. Ini dulu. Maksudnya dari orang lain gimana tuh? Misalkan ada orang dia sakit, dia lagi sakit, terus ada orang maksum yang mengatakan bahwa nanti dia akan mati. Itu kan muncul dan bahwa dia nanti akan luput. Berarti sama begitu? Bisa, tapi kan dari diri sendiri. Yang zon itu dia apa orang lain? Meskipun orang lain yang ngasih tahu, tapi kan zonnya dia tuh. Misalnya saya bilang, kamu ntar lagi tua Israel tua OTW, ntar lagi mati. Enggak, saya enggak yakin. Kan bisa aja kan? Tapi bisa aja memang salah dia sakit kanker atau apa, kata dokter, kamu 50 detik dari sekarang kan mati misalnya. Nah, yakin dia, zon dia, bisa. Kata dokter kan, nih tak lagi mau operasi nih, kan bisa tuh. Misalnya operasinya siap zuhur, nih operasi, kalau operasi kamu sadarnya nanti jam 5. Gimana? Berarti kan dia punya zon, dugaan kuat, dia kalau tidak sholat sekarang, artinya kalau dia takhir, dia tidak akan bisa mengerjakan sholat zuhur di waktunya. Ada apa-apa lah dok, dengan takdir Allah saya bisa bangun sebelum asar, tapi dia zon kan ada dokter misal mengatakan gimana, tetap dia dosa. Makanya sholat sebelum operasi kalau kasus tadi itu bisa zonnya itu dengan tanda-tanda, atau misalnya saya zon akan bangun sebelum asar Ustaz. Kenapa? Karena saya udah pesan sama kawan saya untuk bangunkan saya. Dan biasanya kalau saya dibangunkan, saya pasti bangun. Nah, rupanya kawannya tidur juga. Bangun pula lebih dulu dia bangun lagi. Oi, bangun katanya. Dosa dia? Tidak. Oke, ada lagi? Masih ada? Apa-apa? Jangan terlalu banyak nanya, mikir sendiri aja lah kalian. Soal kalau misalkan dia berdoa nanti luput kewajiban dia. Tapi kenyataannya di akhir sebelum di akhir waktu salah dia tak selesai. Oh itu tadi yang saya jelaskan. Kok anda saya jelaskan tadi?
Hah? Kan udah saya jelaskan tuh. Apa jawabannya, dosa apa tidak? Ya, berarti zonnya apa? Luput apa tidak? Zonnya luput apa tidak? Kenyataannya? Pertama dia berzon nanti luput saya. Itu di mana tuh teksnya dapat itu? Yang pertama kan kalau dia berzon nanti luputnya dia berdosa. Tapi waktu dia mengerjakan zonnya itu dalam Al-Quran nama apa ya? Pikirlah dulu. Yang ma'adzami hilaki ya. Ma'adzami hilaki. Supaya dia itu sholatnya sebelum asar. Islamnya asli. Bisa dikatakan itu. Gimana? Pertama dia akan berzon nanti kalau dia di akhir kalau di akhirnya nanti luput. Otomatis kalau dikerjakan juga dia itu nanti dia berdosa. Terus nyata-nyatanya nanti kita sholat sebelum asar. Berarti dia tidak berdosa. Dari mana tuh kesimpulan seperti itu? Ma'adzami khilafi. Ma'adzami khilafi. Ma'adzami khilafi itu apa pemahamannya? Bisa hitung saya jelaskan tadi. Kasus yang tadi di awal tadi, wa man akhara mazani fauti aso, kenapa dia kok berdosa? Kenapa dia bermaksiat? Dianggap bermaksiat? Karena jauh panjang, simple satu kata, karena zonnya, bukan karena meninggalkan, tapi karena zon. Itu titik tekan yang kalian ambil itu. Aso bizonnihi, bukan aso bitarkihi atau aso bifautihi. Berarti kalau luput dosa, tidak dosa saat itu, dosa yang lain. Yang penting bisa bizonnihi aso. Dengan semata-mata dia menduga dia tidak akan dapat mengerjakan sholat, itu saja zonnya itu dia bisa mendapatkan dosa. Apalagi kenyataannya terjadi zonnya itu, maka dapat dosa susulan. Makanya kekuatan pikiran itu sangat perlu ya. Makanya jangan pernah kalian pesimis. Itu yang menyebabkan kalian tidak sukses. Tidak bisa, tidak mampu. Saya ini sakit. Saya ini apalah, awak ke bunga, awak ke apalah, hanya bangkai, hanya apa. Tidak boleh seperti itu. Optimis. Belum faham? Ya sekarang saya belum faham. Nanti saya belajar serius, saya akan faham nih. Ini mudah nih, alah apalah nih sepele. Telusun. Itu sombong juga, tidak boleh juga tuh ya. Artinya pede, jangan apa, saya mampu. Karena kebanyakan orang tidak sukses, sakit segala macam yang negatif itu bukan karena kenyataannya seperti itu sebenarnya, tapi karena pikiran seperti itu, maka badan terdoktrin sama pikiran ini. Itu. Yang lain, pertanyaan lain? Tadi zon ini dari titik kesamaan, ada titik kesamaan dengan keinginan yang kuat. Zon itu bukan keinginan, zon itu dugaan, prasangka. Saya mau sekarang ini saya mau ke Mekah, tapi zon saya nggak sanggup, nggak bisa saya ke Mekah. Belum bisa bedakan, masa nggak bisa bedakan zon sama keinginan? Beda lah keinginan sama zon itu. Jadi pada contoh yang lain tadi Contoh yang lain itu apa tuh? Yang kedua tadi ya. Yang kedua. Ada contoh yang pergi bukber ya. Kan
dia cuma berprasangka, berkeinginan untuk pergi ke sana, ada bukti katanya. Lalu ternyata tidak ada. Bukankah Itu zonnya sesuai dengan keinginan dia. bukankah itu tidak dapat dihitung satu kebaikan? Karena dia berniat satu kejahatan, lalu tidak dibuatnya satu kejahatan, maka dia ditulis satu kebaikan. Kayak di hadis Arba'in. Apa katanya? Kan kalau barang siapa yang menginginkan melakukan perbuatan, kalau bisa dilakukan ditulis 10 kebaikan sampai 700. Kalau tidak melakukan satu kebaikan, maka dia ditulis satu kebaikan saja. Kalau misalnya kampungnya kebalikannya, kalau misalnya dia tidak melakukan melakukan keburukan, dilakukan satu keburukan, maka dihitung satu keburukan. Kalau tidak melakukan satu keburukan, maka dia dihitung satu kebaikan yang sempurna. Undangan buka barang semester 1 di mana yang paling murah sini nih? Ini jam 5 ngumpul dibaca sama zikri. Udahlah, aku nggak mau datang. Nah, itu nggak mengerjakan, itu nggak dapat pahala. Kata Tajri, kok iya kok datang si Siti, ada nama Siti, ada Siti. Oh nggak boleh, nggak boleh menyebut Sita. Sita, bukan Siti, Sita. Oh, si Sita ini datang nih nanti ini. Oke, saya ke sana. Ke sana dia. Rupa enggak ada yang datang situ pun doh. Rupa kena prank sama si Patli Azuri kan. Gimana? Si Ahmad Az-Zikri karena tidak melakukannya dia dapat pahala. Tajri karena zonnya di sana ada kemaksiatan, lalu dia pergi ke sana meskipun kenyataannya tidak melakukan kemaksiatan itu, maka dia asau bizonnihi. Kamu tidak berdosa karena kamu tidak melakukan, kamu tidak pergi ke sana. Kan enggak salah hadis itu, betul itu. Perbedaan masih belum tahu tentang keinginan sama zon. Saya mau pergi ke Mekah sekarang. Itu zon apa keinginan saya? Enggak, saya tanya Tajri. Zikri. Keinginan. Zon saya, zonnya Zikri lah yang saya tanya. Keinginan kamu sekarang, kamu mau ke Mekah apa tidak? Mau ke Mekah apa enggak? Misalnya dikasih apalah misalnya. Mau enggak ke Mekah sekarang? Zonnya kamu sekarang, bisa enggak sekarang ini kamu ke Mekah? Hah? Berbeda enggak keinginan sama zon di sana? Nah, beda. Kamu sekarang menduga, menyangka bisa ke Mekah apa tidak? Enggak. Kalau keinginan kamu mau ke Mekah apa tidak? Kok bisa beda? Karena ya beda. Nah, pikirkan dulu apa bedanya. Beda itu ya. Terkadang zon sesuai dengan keinginan. Saya mau minum kopi dan zon saya sekarang bisa minum kopi. Dan saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu zon saya sesuai dengan keinginan saya dan bisa saya wujudkan. Alhamdulillah. Ada mau putri lagi ada? Mau apa? Mau ngopi? Mau nanya apa? Berarti kalau orang yang mengakhirkan sholat di sini boleh dia mengakhirkan sholat baik dia uzur ataupun tidak uzur, dia tidak wajib azan. Ya. Berarti kalau misalnya orang yang mengakhirkan sholat tanpa uzur, dia nggak sebelah ya? Kalau yang sholat kan berdosa. Apakah wajib sholat di awal waktu? Wajib sholat di awal waktu? Tidak. Maka konsekuensinya kalau ditakhirkan dosa? Tidak. Dengan syarat harus berazan.
Kecuali kalian punya konsep bahwa sholat di al waktu hukumnya wajib. Tapi ada hadis ya, kalau menurut kita Syafi'iyah al waktu itu hukumnya sunnah, afdoliyah saja, bukan wajib. Tidak wajib menyegerakan apa sholat dalam waktu itu apa istilahnya? Menyegerakan sholat itu apa? Mubadir. Ya Allah, kok lupa pula. Astagfirullah. Nah itulah pokoknya. Kok bisa lupa nih? Nah yang lain terakhir satu lagi yang putri tidak ada. Orangnya putra. Nah, inilah ini tadi nih. Jadi kan seorang yang berazan bertujuan. Oh ya. Nah itu sama dengan ragu. Hah? Bagaimana dengan orang tua ragu? Kalau tidur ragu dia nanti ini kalau kan enggak, karena sebelumnya kadang enggak. Tapi tidur juga ya. Dan ragu nantinya akan bangun enggak, tapi bangun. Ragu yang itu Dosa tuh. Nggak boleh. Ya intinya jangan tidur sebelum sholat. Kadang kalau kita pikirkan kok bisa malas lah kita. Berapa jam lah dibutuhkan untuk sholat itu? Sampai sejam. 5 menit aja dah hebat mungkin saudara kan. 5 menit lah anggap yang 5 rakaat isya misalnya kan. Kadang kita kok ngeri malasnya kan. Tapi untuk hal-hal yang tidak penting setengah jam pun sanggup kita lakukan, kita utamakan. Mana lebih lama kira-kira? Sholat apa makan? Makan. Tapi bisa kita sempatkan makan dulu sebelum belajar. Kenapa kita nggak bisa sempatkan sholat dulu sebelum belajar? Tanggung, bentar lagi belajar. Belajarlah. Oh ya makan dulu yuk. Ayolah katanya. Untuk makan bisa ditundanya tadi. Tidak sampai belajar, dah apa sampai sebantahnya katanya. Tapi untuk sholat kadang kenapa kok kita lalaikan? Padahal kan ancamannya ngeri juga itu kan. Fawailul lil musallin Lainahum an sholatihim sahun. Sahun itu apa artinya? Jadi orang yang sholat pun bisa berpotensi neraka. Yaitu orang yang lalai, yang nunda-nunda. Oke, itulah ya. Mas'alatun. Itu masalah itu. Woi, Supia. Ini kalau ngantuk itu ditakhir lah tolong ya. Itulah yang saya katakan, kalian itu tidak pandai membagi waktu. Kalian tidak mengerti mana yang seharusnya kalian kerjakan lebih dahulu, mana yang seharusnya kalian tinggalkan. Yang pekerjaan sunnah kalian lakukan dengan semangat, yang wajibnya kalian tinggalkan tanpa merasa berdosa. Itu kesalahan fatal. Maka ada pembahasan fiqhul awaliyah, fikih aulawiyah. Itu kita belajar mana kita di sana dididik mengerjakan yang lebih utama dulu. Ada 2 hal. Kalau kerjakan satu terpaksa tertinggal satu. Mana yang saya kerjakan? Kerjakan yang mana yang lebih aula dulu. Kalau sama-sama ada mudaratkan, yang ada mudarat, kerjakan mana yang mudaratnya lebih kecil. Kan bagi saya itu ya faedah terbesar kita belajar usul fikih, kaidah fikih, logika fikih yang standar kitabnya Mahalli atau Fathul Mu'in lah minimal. Itu saya merasakan endingnya itu. Kita diajak berpikir, apalagi kalau kalian bahas Mahalli itu kan.
yang awal ini, asani ini, kenapa kok pendapat ini yang diarahkan kuat? Coba kalian berpikir. Dia nggak tahu, mikir pada ketika belajar. Hampir midi semuanya. Ustaz gimana nih Ustaz? Kata Ustaz itu. Ada apa Ustaz? Mana ya? Pas belajar kayaknya mereka itu bagus-bagus Ustaz. Pas ujian katanya, aduh saya bilang, enggak apa-apa, C aja semua Ustaz, saya bilang. Boleh ditambah Ustaz, katanya. Enggak ditambah enggak apa-apa juga. Ini nilai anak-anak ini begini Ustaz. Kalau susulan ujian ulang boleh, secara salah. Mau buat C boleh, mau buat enggak lulus kan semuanya itu hak Ustaz. Enggak tahu mau susulan. Ya udahlah susulan jalan Ustaz. Kasihan anak nilainya rendah katanya. Udah dikasih tahu? Kapan? Kamis depan. Masa depan ya. Hanya 7 orang apa berapa orang yang di atas 60? Bukan tinggi ya, di atas 60. Mungkin 61, 60,5 kan di atas 60 tuh. Itu 60,09 misalnya kan. Makanya hati-hati Zat, jangan tertipu sama muka-muka orang tuh Zat. Mukanya aja kayak paham. Untuk saya udah pengalaman Zat. Jadi gaya orang tuh tidak paham tuh Zat. Semakin meyakinkan mereka paham, semakin tidak paham mereka sebenarnya Zat. Apa tadi pertanyaannya? Kok kesana pembahasan kita nih? Ah ya itu. Kok kesana saya bahas tuh? Oh iya. Ya. Kewajiban saya tidak punya kewajiban kalian faham. Kewajiban saya adalah membuat kalian faham. Wa ma alaina illal balagh. Saya hanya menyampaikan, muballigh. Muncullah persatuan Ittihadul. Segan gitu, ada dilantik ya. Mas'alatun. Oke, nambah masalah lagi ya. Al-maqdurul ladzi la yatimul wajibul mutlaqu illa bihi wajibun fil asahi. Alah mudah nih. Lewat mas'alatun. Kan udah kaidah umum nih, udah hafal di dalam kepala kalian nih. Malatimul wajib illa bi fawa. Biar tamat dah. Ini udah lambat nih dah. Udah. Nanti enggak belajar, enggak masuk kalian ya. Minggu Sabtu kemarin enggak masuk. Kalau tahu segas Sabtu kemarin tuh. Saya enggak apa-apa lah, demi kalian apa yang. Oh, enggak kasihan ya. Dia udah enggak istirahat. Mas'alatun. Al-maqduru bermula sesuatu yang dimampui, yang disanggupi, perbuatan yang disanggupi. Alladzi la yatimul wajibu, yang tak sempurna oleh yang wajib. Al-mutlaqu, yang mutlak, tidak sempurna oleh perbuatan yang wajib yang mutlak. Illa bihi, kecuali dengannya alladzi. Wajibun ialah wajib. Wajibun ni khobar dari al-maqdur. Wajibun al-maqdur, wajibun ialah wajib fil asahi, menurut pendapat asah. Menurut pendapat asah, kita udah paham dah. Kama taqaddama bayanuhu fi faslil fi ma qabla al-ma'had al-'ali. Falau ta'adzara, oleh karena itu jikalau uzur
Saya takut, saya bukan kenapa, takut saya jelaskan tambah bingung kalian nanti. Tengoklah, ini muncul pertanyaan kalau saya jelaskan nanti ini. Falau ta'azzaro, oleh karena itu, ini spidol. Ini perbuatan yang sanggup kita kerjakan, yang mana perbuatan yang mana nih? Perbuatan tadi, ini perbuatan ini sanggup kita kerjakan. Perbuatan yang ini menjadi penyempurna perbuatan ini. Ini perbuatan wajib, sholat misalnya. Nih, perbuatan yang ini merupakan penyempurna perbuatan yang wajib ini. Artinya kalau ini tidak dikerjakan, perbuatan yang wajib ini tak juga bisa kita kerjakan. Maka perbuatan ini hukumnya wajib. Ya udah. Ada yang mau tanya kan? Enggak kan? Nah. Tapi di sini kok ada yang aneh nih, Ustaz. Yang kami hafal tidak ada kata-kata wajib mutlaknya, Ustaz. Apa bedanya, apa konsekuensinya dikasih label mutlak? Mutlak itu lawannya apa? Muqayyad. Artinya kalau dia muqayyad tidak. Selesai. Terus kok makdur, Ustaz? Berarti perbuatan yang disanggupi. Berarti kalau tidak disanggupi, ya tidak. Kan mudah berarti. Tidak wajib dikerjakan. Paham? Paham? Misalnya bingung-bingung nggak jelas kalian nih. Haji itu kapan dia wajib? Kalau mampu seorang berduit, mampu dia, istitoah dia, baru haji itu wajib. Maka kewajibannya masih muqayyad dengan istitoah. Oleh karena itu, kalau kita terapkan di kaidah tadi, maka seseorang wajib hukumnya istitoah. Tidak bisa seperti itu. Wajib hukumnya kita kaya? Kalau miskin berdosa? Nah, tidak. Maka istitoah itu bukan merupakan kewajiban. Atau zakat. Seseorang wajib zakat kalau sampai nisab. Apakah wajib seseorang membuat hartanya sampai satu nisab? Tidak wajib. Kan kaidah tadi kan seharusnya masuk itu. Ma yatim wajib illa bi fawajib. Kalau zakat itu tidak bisa kita tunaikan dengan sempurna kalau nisab tidak ada, maka nisab hukumnya wajib. Tidak bisa. Kenapa? Karena nisab itu merupakan qaid dari kewajiban. Zakat ini tidak wajib mutlak. Beda dengan sholat. Apakah sholat wajib syarat istitoah? Tidak. Maka yaitu satu lah itu ya. Contoh yang makdur. Apa yang tidak makdur? Apa contoh yang tidak makdur? Ya. Nah, Jumat. Di sini Jumat katanya. Jumat itu wajib kalau sampai bilangan 40 orang. Akal menurut Syafi'iyah minimal 40 orang. Berarti apakah bilangan 40 orang itu wajib? Tidak. Kenapa? Karena itu sesuatu yang di luar makdur. Bisa enggak kita misalnya di kampung kalian jumlahnya 10 orang kayak di Becakulubi dulu.
Sekarang enggak ya. Sekarang udah ada mall di sana. Wah. Mall ada kan? Ada. Oh enggak ada. Oh enggak ada. Kan di sebelahnya ada kan? Sebelahnya Pekanbaru maksudnya kan ada juga. Nah, misalnya jumlah kampungnya cuma 20 orang. Sanggup enggak mengadakan 40? Enggak, sanggup. Karena 40 itu ya tidak dikatakan makdur, bukan sesuatu. Beda sama wudhu. Wudhu itu kan kita mampu, kita perbuatan yang mampu kita lakukan. Kalau mencukupkan bilangan 40 kan bukan kita. Ya kita mampu, orang lain nanti kalau tidak mau datang gimana? Nah, maka mencukupkan bilangan 40 itu tidak wajib. Artinya tidak wajib. Kalau bilangannya 20 berdosa? Tidak, tetapi tidak wajib Jumat. Konsekuensinya tidak wajib Jumat, bukan berdosa. Berbeda halnya dengan sholat tadi atau wudhu ya. Ini masalah wudhu ini misalnya. Falau ta'azzaro, oleh karena itu jikalau uzur tarku muharramin, oleh meninggalkan sesuatu yang diharamkan, illa bitarki ghairihi, kecuali dengan meninggalkan yang tidak haram, wajaba nisaya wajib ia tarku ghairil muharram. Karena konsepnya seperti itu, jadi seandainya kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram kecuali dengan cara meninggalkan yang tidak haram, maka hukum meninggalkan yang tidak haram adalah wajib. Apa hukumnya pergi ke mall? Mubah. Wajib Zat. Tidak ada di kampung dan mubah lah ya, mubah lah. Insya Allah nggak ada orang yang pelosok nggak ada di sini kan. Cecaknya nggak ada, janganlah bilang ada. Meskipun ada yang berminggu-minggu misalnya baru nyampe sini, yang hanya sekali sebulan bisa pergi kampungnya karena tidak ada kapal misalnya. Tapi sekarang di mall itu ada event fashion show orang miskin, yang bajunya baju nggak jadi, ada lengannya hilang, ada baju anaknya dipakai sehingga pusatnya nampak, ada rok waktu di SD dipakai. Fashion show orang miskin tuh. Jadi kalau ke mall itu nampak aurat, nampak hal-hal yang diharamkan, maka apa hukumnya tidak ke mall? Wajib. Kenapa? Karena dengan cara meninggalkan yang mubah, yaitu pergi ke mall, kita meninggalkan perkara yang haram, yaitu melihat aurat. Maka hukumnya meninggalkan yang mubah adalah wajib. Ini kan boleh, kok dilarang? Masalahnya bukan melarang yang boleh, tapi konsekuensi dari melakukan yang boleh itu. Ini kebanyakan santri yang tidak faham ini. Santri yang selalu mengeluh dengan aturan, tidak faham dengan kaidah ini. Kok tidak boleh Zat? Padahal agama aja membolehkan. Kok dilarang sama pondok Zat? Kan boleh aja kami begini. Belajar dulu itu. Ya. Apa hukumnya bermain HP? Mubah. Tetapi kalau santri memainkan HP pasti bukan mungkin lagi ya. Pasti pertama belajarnya tidak akan fokus. Yang kedua, dia HP ini lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Itu depan orang tua saat berapa kali
sekali dalam sehari, sisanya nelpon ini, si Sita, si situ, si nggak boleh. Ini ada orangnya masalah. Nanti apa? Nah itu masalahnya. Kenapa kami nggak boleh ini? Coba kalian berpikir, apalagi kalian yang udah besar. Makanya saya bilang saya sangat marah kalau anak Ali yang melakukan kesalahan. Kenapa? Kalian itu udah besar. Seharusnya kalian otak kalian itu udah berjalan, udah berpikir. Bukan hanya pakai standar enaknya, bukan standar kok gini. Apa nih larang-larang ustaz-ustazah nih? Kenapa kok saya disuruh ini melawan? Kamu siapa kok kalau nyuruh saya? Itu anak-anak. Kalau yang seperti itu orang yang usto masih MTS itu wajar. Kalau aliyah seharusnya udah bisa berpikir. Kalau kalian itu tidak pantas seperti itu. Ya udah berpikir kalian. Coba kalian ditanya, pasti kalian ngaku. Saya tanyalah, siapa yang di sini yang berpendapat kalau dibangunkan tahajud itu tidak bagus? Kalian tidur jam 1, dibangunkan jam 2 karena tahajud. Siapa di sini yang beranggapan itu tidak bagus? Angkat tangan. 1 jam kalian tidurnya, anggap 1 jam kalian tidur, dibangunkan karena tahajud. Ini tidak marah. Kenapa kok saya dibangunkan? Saya tidur jam 1 itu karena saya belajar. Loh, yang kalian dimarahi itu bukan karena tidur jam 1, tapi karena tidak bangun tahajud. Tidur kalian jam 4 kurang 5, tapi jam 4 bangun kalian tahajud, silakan. Masalahnya, nah itu lah. Dibangunkan, apa bangunkan saya? Kamu siapa kok bangunkan saya? Kamu tidak sopan. Siapa kamu yang bilang saya tidak sopan? Kamu tidak guru saya. Itu tidak layak. Adik kelas kalian yang bangunkan kalian tidak layak kalian ngomong gitu. Apalagi abang kelas kalian, apalagi guru kalian, meskipun tidak ngajar kalian. Nah, makanya saya bilang aneh kok ada maha. Udah selevel dengan Tuhan dah. Berdisifati maha kalian itu. Ingat 3 nih. Kalau kalian belum ada 3 nih, nggak layak kalian itu berstatus maha itu. Kata guru saya, Ma'had Ali itu 3. Ali ilman, Ali amalan, Ali khuluqan. 3 nih. Ini moto apa prinsip nggak tahu. Saya sekali dibilang nih sama guru saya, ingat nih. Dibilang sama kiai saya, Man Ali itu 3, Ali ilman, Ali amalan, Ali khuluqan. Tinggi ilmunya, tinggi amalnya, tinggi akhlaknya. Ndak ini kalian, oke lah ilmu itu sedang proses, oke. 3 nih. Minimal kalian amalkan apa yang kalian tahu. Minimal kalian berakhlaklah seperti orang yang berilmu. Masa itu ndak bisa? Maka kalau ada laporan dari guru-guru Nak Mali ini nggak mau dibilang, aduh saya bilang apa, itu marah saya itu. Tapi kalau kalian melanggar, misalnya bukan melawan ya, melanggar, terlambat ke masjid, atau misalnya terlambat ke musola, atau terlambat baca hadat, atau sesekali nggak baca hadat karena misalnya belajar, memang sesekali, oke. Tapi kalau udah dikasih tahu melawan, nah itu khariqul adah, itu nggak seperti yang seharusnya itu. Ada nggak yang marah ketika disuruh menjadi disuruh yang baik? Pasti ada kan? Pertanyaan saya, kok bisa marah? Karena kalian tidak berbicara pakai akal. Tidak bicara pakai ini, tapi pakai apa? Pakai nafsu. Dia lebih bodoh daripada saya. Dia enggak guru saya. Dia enggak ngajar saya. Dia siapa? Saya siapa? Hormatilah saya. Gimana kalian mau dihormati kalau kalian sendiri tidak mau menghormati orang lain? Oke, lanjut. Lama kali ini enggak selesai ini. Tuh, awis tahabahat. Udah saya jelaskan tadi ya. Udah. Awis tabahat halilatun, atau serupa halilatun. Halilah ini bisa istri, bisa budak perempuan. Halilah artinya orang perempuan yang boleh digauli.
ya. Biasanya ke istri, tapi budak masuk juga sini. Bi ajnabiyatin, dengan ajnabiyah, harumata, niscaya haram keduanya. Ada saudara kembar. Nah, ini kembar dengan ini misalnya. Alaida dengan Azza. Ini mirip cecaknya. Cecaknya mirip. Si Zaid menikahi Alaida. Setelah itu pergi ke rumah, udah nikah, datang saudaranya ini numpang si Azza ini numpang. Pas numpang tidur bareng berdua satu kamar. Pas malam-malam si Zaid ini mau manggil istrinya, dibukanya pintu. Loh, mana istri saya ya? Bajunya mirip, orangnya mirip. Mau dibangunkan megang kaki, yang salah pegang nanti dosa. Gimana? Tinggalkan dua-duanya. Nggak boleh. Jangan tarik sembarang tarik aja. Ini ayo. Rupanya lain yang ditarik kan. Jadi haram kedua-duanya. Haram digauli, haram dipegang. Itu maksudnya. Wa kama lau talaqa muayyanatan, dan sebagaimana jikalau mentolak ia orang akan istri yang ditentukan. Tsumma nasiyaha, kemudian lupa ia orang akannya muayyana. Istrinya 4. A, B, C, D. Kata dia, saya tolak B, katanya. Tolak B. Terus 1 jam setelah itu lupa, siapa tadi yang saya tolak? Diam-diam aja kan. Aku enggak juga lo. Kamu enggak? Enggak lo. Enggak, sakit hati B ini kan. Enggak adil lah, masa aku yang ditolak ya kan. Enggak ngaku. Gimana? Maka enggak boleh 4 istri ini digauli. Sampai tahu mana yang ditolak. Tolonglah, jujurlah. Ya. Enggak do. Aku nyesal ya mudah aja, rujuk mudah aja, aku rujuk istri yang aku tolak, kan? Ya udah selesai bisa. Tapi kalau enggak, selagi apalagi habis masa iddah misalnya kan, enggak ada yang mau ngaku kan, tolonglah jujurlah, aku udah ada, lu kamu udah enggak. Makanya kalau bisa dicatat yang ditolak ini istri 4. Itulah nama Siti, Sita, Situ. Yang aku tolak si siapa enggak tahu. Si siapa ya adanya? Tati itu. Enggak tahu. Siti mungkin tetangga yang kamu tolak itu enggak. Intinya apa? Intinya kalau berpotensi daripada mengerjakan apa namanya? Ada 4 hal. Sama kayak ini minum. Ini misalnya 2. Sama-sama halal loh. Tapi salah satu ada campuran babi misalnya.